Anies tak menyangka, klarifikasinya soal hutang 50 miliar malah membongkar kecurangannya di Pilkada DKI Jakarta. Bawaslu Republik Indonesia menyoroti hutang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencapai 50 miliar untuk kampanye pemilihan Gubernur DKI tahun 2017. Pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Soal hutang Anies ini 50 miliar Bawaslu sebut pelanggaran dana kampanye. Dan bahkan dari sini juga Bawaslu menyebut itu adalah pelanggaran pidana. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya. Nah, padahal sudah diterangkan ya, yaitu dari perorangan itu jumlah maksimal yaitu untuk sumbangan dana kampanye sebesar 75 juta rupiah dan kalau perseroan itu sebesar maksimal 750 juta. Itu sudah ada undang-undangnya. Bawaslu itu ngapain saja pada saat 2017 yang lalu? Bawaslu kan badan pengawas pemilu. Warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Drama hutang Anies Baswedan si capres keturunan Yaman kini telah memasuki babak baru dan semakin menarik saja untuk kita bicarakan. Isu yang pada awalnya dihembuskan oleh politisi Partai Golkar Erwin Aksa ini akhirnya merembet kemana-mana dan kini mulai mengancam kredibilitas Anies Baswedan yang saat ini sangat gencar membangun citra dirinya supaya bisa dipercaya oleh bangsa Indonesia. Padahal isu ini kemarin kita sangka akan segera berakhir seiring dengan klarifikasi masing-masing, baik dari pihak Sandiaga Uno maupun dari pihak Anies Baswedan. Meskipun klarifikasi di antara keduanya masih saling bertentangan. Dalam klarifikasinya, Sandi mengatakan telah mengikhlaskan utang Anies Baswedan kepada dirinya. Sedangkan dari pihak Anies, dia mengatakan uang tersebut bukanlah milik Sandi, melainkan dari pihak ketiga yang mendukung pencalonan mereka dalam pertarungan Pilgub DKI Jakarta. Kita sangka isu ini akan segera berakhir seiring muncul klarifikasi dari keduanya, tapi ternyata itu salah. Klarifikasi Anies justru menjadi blunder bagi dirinya karena tanpa sengaja ia justru membongkar kecurangannya dalam Pilgub DKI Jakarta. Dilansir dari Tribun.com, Badan Pengawas Pemilu pun ikut menyoroti polemik utang Anies Baswedan sebesar 50 miliar tersebut. Bawaslu menyebut, jika memang pada waktu Pilkada DKI Jakarta Anies mendapatkan sumbangan dana 50 miliar dari pihak ketiga dalam kampanye politiknya, transaksi itu jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pilkada dan termasuk sebagai pelanggaran pidana. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, dalam kasus ini, Anies tidak menyebutkan dana tersebut di laporan akhir dana kampanye. Itu seharusnya bermasalah. Seharusnya itu merupakan pelanggaran pidana. Itu pidana kampanye karena dia tidak menyebutkan itu di laporan akhir dana kampanye, kata Bagja Kamis 16 Februari 2023. Meskipun begitu, Bagja mengaku tidak dapat mengusut pelanggaran tersebut karena sudah kadaluarsa. Orangnya juga sudah selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan kita, kemana Bawaslu pada masa itu? Sehingga ketika Anies melakukan kecurangan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Pilkada, Bawaslu tidak pernah mengetahuinya. Dan ketika mereka tahu Anies telah melakukan pelanggaran, itu justru ketika Anies sendiri yang mengungkapkannya setelah dia tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bawaslu itu ngapain saja pada saat 2017 yang lalu? Bawaslu kan badan pengawas pemilu. Seharusnya yang seperti Pilkada 2017 kemarin, Bawaslu juga turun tangan lah. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Ya semoga saja besok pada tahun 2024 ketegasan Bawaslu benar-benar dilakukan. Tidak hanya gembar-gembor di berita, tidak hanya gembar-gembor di sosmed lah. Kalau menurut saya ketegasan Bawaslu sangat diperlukan. Ketegasan Bawaslu memang sangat diperlukan. Jangan sampai manusia ambisius yang sanggup menghalalkan segala cara ini kembali melakukan kecurangan-kecurangan pada tahun 2024 mendatang. Biarlah kejadian di tahun 2017 itu menjadi sebuah pembelajaran. Biarlah Anies tetap melenggang dan kembali lolos tidak mendapat hukuman atas kecurangan yang dia lakukan. Yang penting kita semua tahu bahwa Anies si WNI keturunan Yaman yang sangat berambisi menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini adalah jenis manusia yang sanggup menghalalkan segala
segala cara demi memenuhi syahwat politiknya, menabrak segala macam aturan yang sudah ditetapkan termasuk melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita. Manusia seperti inikah yang akan diharapkan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan? Manusia yang sanggup menghalalkan segala cara termasuk berlaku curang dengan melanggar undang-undang hanya demi memenuhi ambisinya untuk meraih kekuasaan. Terbongkarnya kecurangan Anies pada masa silam menunjukkan betapa sayangnya Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Semua keburukan dan kebobrokan Anies akan ditunjukkan menjelang pemilu 2024 supaya bangsa Indonesia tahu siapa Anies Baswedan sesungguhnya, supaya bangsa Indonesia membuka mata lebar-lebar agar di kemudian hari bangsa Indonesia tidak menyesal dalam menentukan siapa pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang.